Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat, untuk subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita belajar untuk membaca. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, itu adalah mengenai ciri-ciri sekolah Adiwiyata. Jadi juga harus menjadi sekolah yang bersih dan nyaman untuk belajar. Itu salah satu atau beberapa contoh dari sekolah yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Pertanyaannya di sini, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah informasi tentang sekolah Adiwiyata yang merupakan tempat yang nyaman untuk belajar siswa. Jadi sekolahnya nyaman untuk belajar, selain bersih dan juga tertata rapi dan indah. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Coba kalian amati gambar di bawah ini, bagaimana keadaan sekolah ini atau bagaimana halaman sekolah ini dan apa isi gambar di samping. Isi gambar di samping adalah menunjukkan suasana sekolah yang bersih, rapi dan indah, tertata rapi serta ada tempat sampah ya, sehingga anak atau siswa tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Nah, kalian bisa ceritakan bagaimana dengan keadaan atau lingkungan sekolahmu. Coba kalian amati pekarangan sekolahmu dan apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu itu bersih, dan bisa kalian ceritakan atau laporkan untuk hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Contohnya seperti ini, cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Pekarangan sekolah yang bersih membuat lingkungan menjadi nyaman. Maka, semua warga sekolah harus bekerja sama menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Caranya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, tidak menginjak-injak tanaman. Tanaman harus dirawat supaya memperindah suasana pekarangan sekolah. Nah, itulah contoh hasil pengamatan terhadap pekarangan sekolah. Pekarangan sekolah bersih, lingkungan pun menjadi nyaman dengan tidak menginjak-injak tanaman karena harus dirawat. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, kebersamaan di sini ada banyak manfaatnya, tapi juga sebaliknya, juga ada akibat buruknya jika tidak ada kebersamaan dalam hidup kita. Coba diskusikan dengan temanmu atau bisa kalian keluarkan pendapatmu masing-masing. Apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Dan akibatnya apa jika tidak hidup kebersamaan di sekolah? Nah, kalau ada persatuan di sekolah atau kebersamaan hidup di sekolah, di sini manfaatnya ada, tidak ada pertengkaran, persahabatan semakin erat, tercipta suasana kerukunan, hati menjadi damai karena tadi hidup rukun, dan membuat kita memiliki banyak teman. Nah, itu adalah manfaat dari kebersamaan atau persatuan di sekolah. Sebaliknya, akibatnya apa jika tidak ada kebersamaan atau persatuan di sekolah? Akibatnya ada sering terjadi pertengkaran, dijauhi teman, hati menjadi tidak damai, dan persahabatan menjadi renggang, tidak ada suasana kerukunan. Jadi kita harus memilih yang manfaatnya daripada akibatnya, karena
karena di sini bisa membuat hidup kita menjadi damai ya. Carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas, dan kemudian bisa kalian peragakan kegiatan tersebut atau kalian terapkan. Contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di sekolah apa saja? Misalnya ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Ketika di kelas, kami belajar berkelompok. Kami menari bersama. Nah, ini menunjukkan kebersamaan ya, mengangkat meja bersama, belajar bersama. Ini juga menari bersama. Sekarang coba kalian amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimanakah bentuk permukaan meja tersebut? Nah, meja yang diangkat Dayu dan Edo, permukaannya ini berbentuk apa? Bisa kalian amati ya, bangun datar yang kita pelajari. Nah, itu adalah bentuknya adalah persegi. Kemudian kalau untuk meja yang ini bentuknya adalah persegi panjang. Nah, kalau yang meja tadi persegi, kalau yang ini bentuknya apa? Persegi panjang ya. Kalian bisa amati dari gambar mejanya. Nah, persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Sekarang kita belajar mengenai pola dari bangun datar berikut. Misalkan ada bangun seperti ini polanya apa? Pola bangun datarnya yaitu polanya adalah persegi panjang segi 5. Maka kita dapat meneruskan pola dari persegi panjang segi 5 ini adalah persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5. Jadi polanya seperti itu ya. Kalian tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Nah, sekarang nomor 1 kalian lihat polanya adalah persegi, segi 5, segi 6. Maka bisa kalian lanjutkan di situ. Kita lanjutkan berarti persegi, segi 5, segi 6. Nah, jadi polanya adalah sama ya, persegi, segi 5, segi 6. Nomor 2, untuk nomor 2 ini polanya apa? Polanya adalah segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Maka kita bisa meneruskan titik-titiknya di situ. Segi 5, segi 6, segi 6, dan persegi. Jadi polanya kita samakan ya. Yang nomor 3 di sini adalah pola trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Nah, maka titik-titiknya kita bisa isi itu trapesium, jajar genjang, jajar genjang, kemudian trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Ini untuk pola bangun datar ya. Ini pembelajaran yang ke-6 anak-anak. Sampai bertemu di subtema 3. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.